Bahkan WHO itu mencatat negara tertinggi di dunia dari kasus bunuh diri itu ada Korea Selatan, Zimbabwe, Afrika Selatan dan Afrika Tengah, juga ada Lesotho. Juga yang paling marak itu terjadi di Jepang. Karena di Jepang itu bukan hanya sebagai mengakhiri hidup begitu saja, tapi mereka menjadikan itu sebagai budaya karena dulu pernah terjadi sebelumnya di zaman kekaisaran itu ada budaya namanya harakiri, dan itu sebuah persembahan bentuk kesetiaan terhadap kekaisaran. Makanya sempat terjadi sangat luar biasa di tahun 2003 di Jepang itu. Dalam satu tahun itu terjadi sampai 34.500 orang atau 34.500 kasus bunuh diri dalam satu tahun di Jepang. Tercatat mungkin 100 orang per hari. Bayangkan coba, 100 orang per hari. Bahkan pada tahun itu di media-media itu orang sudah tidak aneh lagi ya kasus bunuh diri, karena begitu banyaknya. Dan kita tidak memiliki budaya itu. Kita adalah orang-orang yang beragama hidup di Indonesia. Jelas agama Islam mengharamkan bunuh diri. Makanya miris. Di Indonesia itu terjadi kasus bunuh diri dari 1 Januari sampai 15 Maret kemarin itu. Dari 15 Maret sampai detik ini itu belum tercatat. Ini catatan dari 1 Januari sampai 15 Maret itu kurang lebih ada berapa kasus ini? Ada 287 kasus ini. 287 kasus bunuh diri dari 1 Januari sampai 15 Maret. Itu kan belum lagi yang kemarin terjadi di Jakarta, di Bekasi, belum yang di Cimahi kan? Iya. Di Cimahi. Ini dari 1 Januari sampai 15 Maret 287 kasus. Dengan berbagai latar belakang alasan yang menyebabkan mereka bunuh diri. Dan bagaimana pandangan agama tentang hal ini? Bagaimana pandangan Islam tentang bunuh diri? Jelas merupakan dosa besar dan dilarang oleh agama Islam. Banyak dalil-dalil yang mengutarakan tentang haramnya bunuh diri atau dilaknatnya bunuh diri, dilarangnya bunuh diri dalam agama Islam. Quran surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Itu larangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tidak boleh bunuh diri. Seberat apapun masalahnya, tidak boleh mengakhiri hidup. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau membunuh diri kalian. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melarang untuk bunuh diri. Jadi dalam pandangan agama itu, bunuh diri jelas merupakan sesuatu yang dilarang. Bahkan para alim ulama mengkategorikan haram apapun alasannya dan masuk ke dalam dosa besar. Dan bunuh diri ini suatu hal yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umi, kita pernah cerita tentang sakaratul maut di edisi sakitnya sakaratul maut kan? Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi dha'iqah itu mengalami, merasakan sesaat. Mohon maaf. Merasakan sesaat. Jadi sakitnya sakaratul maut itu dalam sebuah riwayat bagaikan ditusuk-tusuk 70.000 pedang. Bahkan ada riwayat lain bagaikan dikuliti hidup-hidup. Dikuliti hidup-hidup bagaikan memisahkan kulit dari daging, daging dari tulang. Itu dilakukan secara hidup-hidup, dan itulah sakitnya sakaratul maut. Dan sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan juga sakitnya sakaratul maut itu bagaikan memasukkan pohon berduri dari telapak kaki dan ditarik sekuat-kuatnya keluar dari mulut sampai seluruh isi perutnya keluar dari mulut. Itulah sakitnya sakaratul maut. Setiap manusia akan mengalami itu, rasa sakit itu, tapi hanya sesaat. Bahkan ada yang hanya mengalami bagaikan
rasanya bagaikan dicubit bagi orang-orang yang soleh. Nah, bagi pelaku bunuh diri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengakhiri hidup dengan cara meloncat dari tebing, ataupun meminum racun, ataupun menusuk dengan benda tajam, maka dia akan melakukan hal itu berulang kali di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang bunuh diri, dia langsung mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal yang sama ketika dia mengakhiri hidupnya, dia lakukan yang sama hal itu terus menerus sampai hari kiamat. Ketika kiamat belum ditambah siksaan lain, dia juga akan melakukan hal yang sama. Yang lebih mengerikan misalkan seperti ini, apapun caranya, mau dia minum racun, mau dia gantung diri, menusuk diri, ataupun loncat dari ketinggian, ketika meninggal itu dia langsung menjumpai siksaannya, langsung menjumpai azabnya. Dia akan melakukan hal itu terus menerus dan merasakan sakit atau sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut terus menerus. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seberat apapun permasalahan, sepelik apapun masalah hidup, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan sebuah beban yang di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan memberikan beban kepada setiap manusia di luar batas kemampuannya. Jadi yakin kita bisa keluar dari segala berbagai persoalan kehidupan atau masalah yang kita jalani. Pasti ada jalan keluarnya. Dan bunuh diri mengakhiri hidup adalah sesuatu hal yang dilarang dan itu bukan solusi. Pilihan yang salah ya. Pilihan yang salah.